Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Muthalib. Saya adalah salah satu dari mahasiswa Universitas Riau Kepulauan, Kota Batam, jurusan Teknik Sipil semester 2. Adapun tujuan dari video ini adalah untuk penugasan UAS mata kuliah kalkulus. Oke, kita langsung saja. Jadi tugas ini adalah kita ditugaskan untuk menjelaskan isi dari 2 buah jurnal, yang mana jurnal itu berkaitan dengan teknik sipil. Jurnal kalkulus yang berkaitan dengan teknik sipil. Oke, bisa kita lihat di sini jurnal pertama. Itu yang judulnya adalah analisis kesulitan mahasiswa dalam menyelesaikan soal turunan fungsi aljabar. Oke, dari kita abstrak. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi kesulitan mahasiswa teknik sipil dalam menyelesaikan masalah turunan fungsi aljabar berdasarkan keterampilan matematika serta faktor-faktor penyebabnya. Jenis penelitiannya itu digunakan adalah penelitian kualitatif yang mendeskripsikan kesulitan mahasiswa dalam menyelesaikan soal turunan fungsi aljabar. Oke, di sini ada pendahuluan. Matematika merupakan cabang ilmu yang diberikan kepada semua jenjang pendidikan dasar untuk membekali peserta didik agar mempunyai kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta bekerja sama. Ini disebabkan matematika adalah sumber ilmu yang penerapannya sangat banyak di bidang ilmu lain. Banyak ilmu yang penemuan dan pengembangannya bergantung pada matematika. Dengan kata lain, setiap orang membutuhkan pengetahuan matematika dalam berbagai bentuk sesuai dengan kebutuhannya. Oke, ini ada kesalahan mahasiswa. Kesalahan mahasiswa merupakan suatu bentuk penyimpangan terhadap hal yang benar, prosedur yang ditetapkan sebelumnya, atau penyimpangan dari sesuatu yang diharapkan. Itu menurut dari Wulandari 2016. Pada penelitian ini, yang dimaksud dengan kesalahan mahasiswa adalah suatu kejadian atau tingkah laku yang diamati dari hasil kerja mahasiswa dalam menyelesaikan soal-soal turunan fungsi aljabar yang tidak sesuai dengan aturan-aturan atau kesepakatan terdapat dalam matematika. Oke, turunan fungsi aljabar. Konsep turunan berasal dari pemikiran tentang kemiringan garis singgung dan kecepatan saat yang dimanifestasikan atas pemikiran dasar yang sama. Dalam buku yang sama pula, aturan pencarian turunan dijelaskan. Adapun fungsi yang diperkenalkan bermacam-macam, yaitu fungsi aljabar, fungsi trigonometri, fungsi dan lain-lain. Oke, di sini ada metode penelitiannya. Jadi metode penelitian di jurnal ini adalah penelitian kualitatif yang mendeskripsikan kesulitan mahasiswa dalam menyelesaikan soal turunan fungsi. Sampel yang diambil menggunakan purpose sampling. Subjek penelitian ini adalah 10 orang mahasiswa program studi teknik sipil Universitas Banten Jaya semester 1. Nah, jadi ini adalah hasil pembahasan. Ini adalah soalnya untuk dites kepada si mahasiswa-mahasiswanya. Bisa kita lihat di sini kita ada information skill. Oke, dari jurnal ini kita berangkat kesimpulan bahwasannya berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, 70,58% kesalahan yang dilakukan mahasiswa dalam penyelesaian soal turunan fungsi aljabar disebabkan kesulitan dalam menentukan metode penurunan fungsi aljabar yang tepat, khususnya dalam menggunakan dalil rantai. Kesulitan tersebut merupakan bagian dari kemampuan arithmetic skill. Selain mengalami kesulitan tersebut, mahasiswa juga melakukan kesalahan dalam number fact skill dan information skill. Faktor penyebab kesulitan dalam kemampuan-kemampuan tersebut yaitu 1. Kesulitan dalam arithmetic skill disebabkan karena mahasiswa tidak mampu menganalisis teknik penurunan fungsi aljabar yang tepat untuk suatu permasalahan dan kesalahan dalam penyelesaian prosedur penurunan. 2. Kesulitan dalam number fact skill disebabkan karena tidak memahami operasi matematika dengan baik. Dan nomor 3, kesulitan dalam information skill disebabkan karena kesalahan membaca dan menginterpretasi soal. Oke, itu untuk jurnal yang pertama. Oke, jadi ini adalah jurnal yang kedua, yang mana judulnya itu kemampuan literasi matematika dalam menyelesaikan masalah turunan fungsi geotrigonometri. Jadi jurnal ini adalah untuk bertujuan untuk menggambarkan kemampuan literasi matematika dalam mata kuliah kalkulus dasar. Oke, dari pendahuluan,
Literasi terkait dengan keterampilan komunikasi tertulis, yang mencakup kemampuan membaca dan menulis huruf. Dengan demikian, kita menganggap seorang termasuk buta huruf jika tidak mampu membaca dan menulis. Namun saat ini, dengan demikian kita menganggap seorang termasuk buta huruf jika dia tidak mampu membaca dan menulis. Namun saat ini keterampilan membaca, menulis, dan berhitung tidaklah cukup untuk menghadapi masalah yang semakin rumit dan sulit dalam kehidupan sehari-hari. Matematika adalah suatu pelajaran yang banyak digunakan dan dimanfaatkan untuk menyelesaikan permasalahan pada hampir semua mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Hal ini dikarenakan matematika ada dalam setiap kehidupan. Selain itu, matematika memegang peranan penting dalam upaya peningkatan sumber daya manusia dalam menghadapi era globalisasi. Literasi matematika sangatlah penting dalam pembelajaran matematika, karena literasi matematika adalah kemampuan individu untuk merumuskan, menerapkan, dan menafsirkan matematika dalam berbagai konteks, termasuk kemampuan melakukan penalaran secara matematis dan menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan memprediksi suatu fenomena atau kejadian. Literasi matematika diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk merumuskan, menerapkan, dan menafsirkan matematika dalam berbagai konteks, termasuk kemampuan melakukan penalaran secara matematis dan menggunakan konsep, prosedur, dan fakta untuk menggambarkan, menjelaskan, dan memperkirakan fenomena atau kejadian. Jadi ini adalah bisa mengembangkan 6 kategori kemampuan matematika siswa yang menunjukkan kemampuan kognitif dari siswa. Tingkatan kemampuan matematika menurut PISA disajikan pada tabel ini. Ini adalah dari PISA. Tabel dasar menjelaskan tentang level kemampuan matematika yang dikembangkan oleh PISA. Seperti yang ada pada tabel 1, bahwa penilaian literasi matematis yang dilakukan oleh studi PISA ini terdiri dari 6 tingkatan atau level. Nah, level 1 dan 2 termasuk kelompok soal dengan skala bawah yang mengukur kompetensi reproduksi. Soal-soal disusun dalam konteks cukup dikenal oleh mahasiswa dengan operasi matematika yang sederhana. Ini adalah level 3-4, yaitu kelompok soal yang skala menengah untuk mengukur kompetensi koneksi. Dan ini adalah level 5 dan ke-6 termasuk kelompok soal yang skala tinggi yang mengukur kompetensi refleksi. Oke, kita langsung ke penelitian jurnalnya. Ya, ini adalah dia melakukan penelitian itu bertempat di kampus 2 Universitas Cokroaminoto Palopo pada program studi matematika. Oke, ini adalah hasil penelitian dan pembahasannya. Ini adalah soal dari hasil penelitiannya. Kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil pembahasan dapat ditarik bahwa subjek menggunakan pengetahuannya untuk menyelesaikan soal, sehingga subjek mampu menentukan posisi T1 dan T2 sesuai dengan level 1 PISA. Oke, yang kedua, subjek dapat menggunakan informasi berdasarkan model kurva, melakukan representasi berdasarkan konsep, dan memuat generalisasi, merumuskan persamaan dari kubah tersebut, serta menuliskan berdasarkan hasil yang ditemukan sesuai dengan level 6 ke 6 PISA. Ketiga, C. Subjek menggunakan pengetahuan prosedural berupa manipulasi bentuk-bentuk trigonometri untuk menentukan turunan fungsi kecepatan gelombang sesuai dengan level ketiga PISA. Oke, itu menjelaskan bahwasannya jurnal yang mana jurnal kedua ini sangat berkaitan dengan kemampuan mahasiswanya untuk memahami kalkulus, mata kuliah kalkulus. Oke, kita langsung ke ininya, pembahasan tentang berkaitan antara kalkulus dengan teknik sipil.
Banyak ilmu terapan matematika yang dapat diaplikasikan dalam bidang teknik sipil. Salah satunya adalah fungsi turunan. Berbagai hal memerlukan rancangan dan perhitungan yang tepat dan sesuai agar dapat menghasilkan sebuah rancangan gedung yang spektakuler tanpa mengkhawatirkan kekuatan pondasinya. Apa itu fungsi turunan? Fungsi turunan adalah fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Misalnya fungsi f menjadi f yang mempunyai nilai tidak beraturan. Konsep turunan sebagai bagian utama dari kalkulus diberikan pada saat yang bersamaan oleh Sir Isaac Newton pada tahun 1942, 17 sampai 1727 dan Gottfried Wilhelm Leibniz pada tahun 1646 sampai 1716. Turunan digunakan sebagai suatu alat untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam geometri dan mekanika. Dalam hal ini, kita akan menghitung nilai ekstrim fungsi dan titik belok gedung Capital Gate di Abu Dhabi. Oke, ini adalah titik beloknya. Yang mana di sini adalah ada turunannya, fungsinya y sama dengan fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 tambah x tambah 4. Oke, uji turunan dan titik belok. Yang pertama, fungsi f sama dengan sepertiga x pangkat 3 tambah x tambah 4. F aksen x sama dengan x pangkat 2 tambah 1. F aksen x sama dengan 2x. F aksen sama dengan 0. Maka diperoleh adalah ini, yang mana f sama dengan f0 sama dengan 0 tambah 0 tambah 4. Jadi ada nilai 4. Jadi di x itu 0. Fungsi x mempunyai titik belok yaitu 0 poin f0 atau sama dengan 0,4. Oke, itu untuk turunan fungsi. Aplikasi integral. Yang pertama, menghitung momen inersia bahan. Momen inersia satuannya SI atau sama dengan kilogram per meter persegi. Adalah ukuran kelembaban suatu benda untuk berotasi terhadap porosnya. Ada beberapa rumus yang digunakan untuk menghitung momen inersia suatu bahan, diantaranya adalah rumus momen inersia. Ini ada rumus momen inersia persegi. Ini ada rumus momen inersia segitiga. Untuk aplikasi integral dalam penghitungan momen inersia, bahan digunakan untuk menghitung momen inersia sebuah bangun datar terhadap sumber netralnya. Rumusnya adalah Ix sama dengan integral Y pangkat 2 dA. Ini adalah contoh bahan yang dihitung momen inersia. Itu ada balok girder. Ini balok girder. Nah, ini ada balok cantilever yang digantung itu di samping. Nah, ini contoh balok cantilevernya. Balok cantilever yang dihitung momen inersianya. Selain itu, integral dapat juga digunakan untuk menghitung volume, luas, titik berat yang semuanya digunakan sebagai alat bantu dalam merancang kekuatan atau ketahanan suatu bangunan. Aplikasi lain dari integral. Nah, ini adalah dome atau kubah, aplikasi volume benda putar. Pembuatan jembatan kabel. Nah, ini ada kurvanya untuk kabel-kabel jembatannya itu. Menghitung volume tangki ready mix. Nah, ini. Menghitung volume pengecoran. Ini ada merancang bangunan dengan bentuk yang tidak simetris. Aplikasi diferensial. Definisinya, kalkulus diferensial adalah salah satu cabang kalkulus dalam matematika yang mempelajari bagaimana nilai suatu fungsi berubah menurut perubahan input nilainya. Topik utama dalam pembelajaran kalkulus diferensial adalah turunan. Aplikasi diferensial dalam teknik sipil. Nah, ini ada soal
untuk menghitung nilai maksimum dari minimum dan minimum. Ada seorang petani yang mempunyai 80 meter kawat berduri untuk membuat 3 kandang persegi, dan di satu sisi terdapat tembok sepanjang 100 meter. Maksimumkan kawat berduri tersebut sehingga luas maksimum. Ini adalah jawabannya penyelesaian. Sketsakan gambar tersebut hingga didapat 4x tambah y sama dengan 80, y sama dengan 80 kurang 4x, luas total A sama dengan x kali y, maka A sama dengan 80x kurang 4x kuadrat, 0 kurang dari dan lebih dari. Maka yang dimaksimumkan adalah x, 0,20. dA per dx sama dengan 80 kurang 8x. Maka X 80 bagi 8 yaitu 10 meter. Dan Y 80 dikurang 4 kali 10. Atau jumlahnya 40 meter. Oke. Itu untuk penerapan kalkulus dalam dunia teknik sipil. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.